Orang yang paling cerdik, kata Rasulullah, itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Cerdik itu orang yang mengingat kematian itu. Wa asadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan kematian itu. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan kematian ini? Apa yang harus kita persiapkan dalam kematian? Yang pertama yang harus kita persiapkan as-shalawatul khamsi, untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Itu paling pokok bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita siapkan dalam menghadapi kematian ini adalah memperbanyak bersedekah. Tadi ayat yang saya bacakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang sudah ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat itu, ya, dia akan berkata, ya Allah, tunda kematianku sesaat sajalah, sesaat, dosa banyak-banyak, dosa seminggu, sebulan, ada usah, sesaat bela. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Sering kita dengar, kenapa sedekah yang dijadikannya sebagai andalan kalau dia dikasih kesempatan hidup sebentar saja? Karena sedekah itu termasuk salah satu amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah tinggalkan dunia yang fana ini, bapak ibu-ibu. Yang keempat adalah kita siapkan kematian ini dengan zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu Bapak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa zikir la ilaha illallah itu paling afdal? Karena di dalam riwayat hadis, apabila kalimat la ilaha illallahnya ditimbang dengan langit dan bumi, masih beratlah kalimat la ilaha illallah ini ketimbang beratnya langit dan bumi. Cara kita bisa mengingat kematian ini, yang pertama i'adul marid, memperbanyak kita menjenguk orang-orang yang sakit. Memang dikatakan sakit tidak membuat kita menjadi mati, obat tidak membuat kita sembuh, tapi kematian itu salah satu di antara sebabnya adalah dengan sakit. Yang kedua adalah dengan cara takziatul janazah, yaitu kita bertakziah, mengantar orang-orang yang meninggal dunia ke kubur. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah dengan ziaratul kubur, dengan memperbanyak kita berziarah ke kubur. Jangan kuburan itu cuma setahun sekali. Nak puasa, nak lebaran itulah kita temui, kasihan. Dalam riwayat, orang yang paling disenangi oleh ahli kubur itu adalah ketika anak cucunya, orang yang dia sayangi, menjenguknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali bih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunaniul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, Bapak Direktur, Bapak Haji Ali Al-Hamidi, Sarjana Agama,
Bapak Sekjen, Sekretaris, Bapak Harno, bapak-bapak para pembina yang kami muliakan, para alim ulama, tuan-tuan guru, serta pengurus dan pegawai syara Masjid Taqwa Simpang Aroh, Bapak Imam, Bapak Khotib, muazin, serta bapak-bapak, ibu-ibu pengajian majelis duha yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, sehat jasmani, sehat rohani, serta masih diberikan kesempatan umur sampai hari ini, hari Ahad, tanggal 11 Agustus 2024 atau 6 Safar 1446 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, untuk menambah amal soleh kita, untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah ini tadi sudah disampaikan. Dari luar saya mendengar Bapak Direktur kita mengatakan, mari kita tekadkan bersama hari-hari kita ini semakin hari semakin baik. Man kana yaumuhu khairum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa rabih, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi. Dan siapa yang hari ini sama baik dengan kemarin, tidak berubah-ubah, fahuwa ghafil, maka dia termasuk orang yang lalai. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, fahuwa khosir, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita nanti akan dicatat sebagai umatnya yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis duha yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama mengkaji pengajian kita dengan judul Kitabu Zikril Mauti, kitab tentang zikril maut, kitab tentang mengingat kematian. Atau ceritanya lah sudah kematian kawan, ya. Jadi Kitabu Zikril Mauti, Fadlu Zikril Mauti, faedah keutamaan mengingat kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, kata-kata kematian ini ada beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama, istilah yang dipakai ini adalah kata al-mautu. Itu berasal dari kata mata yamutu mautan. Itu artinya kematian. Al-maut, ya, ini istilah yang sering kita dengar di dalam Al-Quran. Oleh karena itu banyak sekali doa-doa, ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang kata al-maut ini. Salah satu diantaranya doa yang sering kita baca itu adalah
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kemudahan bagiku pada saat aku melaksanakan atau aku mengalami sakaratul maut. Diberikan kemudahan. Karena menurut beberapa riwayat dalam hadis, sakaratul maut itu sakitnya yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang paling dekat, kekasih Allah, yang tidak ada pernah berbuat dosa, maksum orangnya, itu dia mengatakan sakaratul maut itu seperti kambing hidup-hidup dikuliti. Sakit pedihnya sakaratul maut itu di dalam beberapa hadis seperti kambing yang dikuliti ketika dia masih hidup. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya. Nah itu. Kita selalu minta doa untuk diberikan kemudahan pada saat mengalami sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya teman almarhum, dia buat pengajian. Pengajiannya namanya maut. Ya, pengajian maut. Mungkin karena namanya menyeramkan, jamaahnya dikit. Ya. Saya tanya, apa itu pengajian maut itu? Madrasah usia tua. Itu rupanya, Pak. Jadi mengingatkan kematian itu dibuatlah pengajian namanya maut. Kepanjangannya madrasah usia tua. Jadi orang-orang tua yang banyak yang banyak ngikuti pengajian, yang muda-muda tidak berani, takut. Ya, tidak mau dia. Ini kacau nih katanya ya. Ini istilah yang pertama yang digunakan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kematian itu adalah istilahnya adalah al-maut. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Nah ini istilahnya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Berarti kematian itu adalah sebuah keniscayaan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tidak perlu takut dengan kematian itu. Karena takut bakal datang juga. Ayahku takut nih mati. Takut dia bakal datang juga. Cuman yang perlu kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, apa persiapan yang akan kita siapkan dalam menghadapi kematian itu. Ini istilah yang pertama, al-mautu. Di dalam surah Al-Munafiqun juga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan, sedekahkan rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Bukan rezeki kita itu, yang diberikan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Infakkan qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kamu. Ini istilah yang pertama. Kemudian yang kedua, ada istilah dalam Al-Quran itu dikatakan dengan al-wafat, ya, wafat. Ada kata istilah dalam Al-Quran itu tawaffa, tuwfiya, yatawaffauna. Ini artinya diwafatkan. Contohnya dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ini cerita tentang iddah, ibu-ibu. Iddah seorang wanita yang punya suami lalu ditinggal wafat suaminya, maka iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dulu awalnya ayatnya mengatakan itu 1 tahun bapak. Orang wanita-wanita, ibu-ibu yang ditinggal meninggal sama suaminya, dia harus beriddah selama 1 tahun. Lalu ayat ini dinasahkan, dihapuskan, diganti dengan 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ada yang meninggal suaminya, ingin istilahnya ganti supir, tunggu 4 bulan 10 hari. Kalau bapak-bapak tidak perlu lagi nunggu, ya.
Kalau besok telah meninggal, lusa telah boleh lah tuh ngantar tando. Ya. Karena kalau bapak kau tidak ada masa idahnya, tidak ada lagi yang perlu ditunggu, tidak ada punya rahim. Kalau ibu-ibu punya rahim, ya harus jelas binnya tuh bin siapa gitu. Ya, nah, cuman kalau bapak hari keninggal orang rumah, besok pagi lah ngantar tando lagi, atau kelewatan. Ya. Jadi ada kata yang kedua, kematian itu adalah wafat, ya seperti yang saya katakan. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu dan meninggalkan para istri, ya tarabbasna, hendaklah mereka menunggu dirinya itu, menjaga dirinya itu untuk tidak menikah, arba'ata asyuri wa asyra. Kemudian yang ketiga, bahwa ada istilah kematian lagi yang disebut dengan al-ajal. Aku boleh buat lala sampai ajalnya. Itu sering sudah jadi bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran dikatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda-nunda seseorang itu apabila memang sudah sampai ajalnya, sudah sampai batasnya, tidak bisa tunda-tunda apa itu. Ini surah Al-Munafikun ayat 11, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian yang keempat ada lagi istilah rujuk. Ini roja'a yarji'u, rujuk, kembali. Itu juga dimaksudkan adalah untuk kata-kata orang yang meninggal dunia. Makanya kita sering kalau mendengar kabar ada orang meninggal dunia, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah dan kepadanya lah kita nanti akan kembali dalam arti kata kematian mendatang kita. Bahwa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kematian itu apa? Kematian itu artinya berpindahnya ruh dari jasad kita ini. Atau yang dimaksud dengan kematian itu proses kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau menuju ke alam akhirat. Itulah yang kematian yang disebut dengan kematian. Bapak ibu-ibu, dalam kitab ini dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala aksiru min dzikri hadhimil ladzati. Diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aksiru, perbanyak, min zikri, untuk mengingat, hazimil lazzati, kepada yang dapat memutuskan segala kelezatan. Semua kelezatan itu akan terputus dengan yang namanya kematian, bapak ibu-ibu. Jadi kita nih harus ingat terus. Kenapa harus ingat? Karena dia akan datang tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita sadari. Harus kita ingat, kematian itu akan memutuskan segala kelezatan yang sudah kita rasakan di muka bumi ini. Wa anhu salawatullah alaihi aksiru min zikril maut. Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Fa innahu yamhasuz zunuba, maka sesungguhnya mengingat kematian itu akan membersihkan dari segala dosa. Orang yang kalau ingat tentang kematian, dia berpikir untuk tidak berbuat dosa dia. Tapi kalau orang tidak ingat kematian, makin tua-tua keladi, makin tua makin jadi tua-tua berminyak, ya kelapo, makin tua makin berminyak. Jadi manfaat daripada mengingat kematian itu adalah yamhasuz zunub, dia akan membersihkan dari segala macam dosa. Wa yazhidu fid dunya, dan akan membuat kita menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah orang yang memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ya, jadi jangan lagi kita banding-bandingkan mana yang lebih kita prioritaskan, dunia apa akhirat. Kalau udah ada dunia, kok tidak sampai kita ke akhirat. Mana pula dunia ini adalah jembatan akhirat. Tidak usah kita adu-adukan seperti itu, bapak-bapak. Dunia kita ikuti, akhirat jangan kita lupakan.
Bahkan kalau bisa yang dunia kita laksanakan ini adalah merupakan jembatan yang akan mengantarkan kehidupan yang lebih bahagia lagi di akhirat. Jabatan yang kita dapatkan dunia ini untuk akhirat. Harta yang kita punya di dunia ini kita gunakan untuk akhirat. Ilmu yang ada kita berikan untuk akhirat. Ya enggak? Punya anak istri kita berikan nafkah untuk akhirat. Semuanya kembalinya kepada akhirat, tapi dunia tidak kita lupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anhu alaihi salatu wassalam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah dengan kematian itu sebagai penasihat bagi kamu. Cuman kadang-kadang Bapak, kita tersaksikan bersama itu, kalau kita mengantar jenazah ke kubur itu kadang-kadang itu bukan pelajaran yang kita ambil. Di kubur itu salah satu mungkin yang banyak kita saksikan, orang banyak ketawa-tawa, merokok-rokok, ngota, ngalur ngidul, ya. Padahal yang kita perhatikan itu adalah kawan kita, saudara kita, keluarga kita yang sama dengan kita dulu punya nyawa hidup, bisa makan tempoyak, bisa merokok, bisa main, bisa ngota, sekarang sudah tidak bisa melakukan apapun. Nah itu, cukuplah kematian itu, kata Nabi Muhammad SAW, sebagai penasihat bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian Rasulullah SAW dia membagi manusia itu ada dua. Manusia yang pertama ditanya oleh para sahabat, siapakah yang dimaksud dengan khairun nas? Siapakah yang dimaksud dengan afdolun nas? Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa manusia yang paling baik itu? Siapa manusia yang paling afdol itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, sanuhum khuluqan. Manusia yang paling baik, manusia yang paling afdol itu ya adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik moralnya, sopan santunnya, budi pekertinya, toto kromonya. Nah itu kalau bahasa-bahasa kita sekarang ini dah. Itulah orang yang paling baik. Khairun nas adalah ahsanuhum khuluqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kita sering menyamakan, apalagi sekarang nih kurikulum, mohon maaf para pendidik, kurikulum kita ini sekarang pendidikan karakter, pendidikan moral, kepribadian, segala macam. Itu sebenarnya jauh berbeda dengan pendidikan akhlak. Akhlak itu dia berasal dari bahasa Arab. Kholaqa yahluku khuluqan. Makanya kata-kata akhlak itu sering dikaitkan dengan makhluk. Kholik itu artinya Allah pencipta. Yang dimaksud dengan akhlak itu adalah bagaimana cara kita berperilaku, ngomong, berbuat sesuai dengan kehendak kholik, kehendak Allah. Itulah akhlak. Makanya namanya akhlak. Ya. Kemudian kalau akhlak ini dia adalah dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Akhlak ini bersifat permanen, akhlak ini bersifat universal. Jadi tidak ada namanya akhlak itu cuma lokal, enggak. Akhlak itu sifatnya permanen. Dari zaman Nabi Adam yang namanya berzina itu haram, sampai kiamat besok berzina itu haram. Ya, dari zaman Adam itu dikatakan mencuri itu haram, sampai kiamat haram. Durhaka kepada orang tua haram sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat besok, itu namanya haram. Itulah akhlak permanen. Ya. Kemudian apalagi akhlak itu bersifat universal, bukan lokal. Ya, yang namanya berzina, berjudi, apalagi namanya membunuh, itu haram di Indonesia, di Cina sana haram juga, di Amerika sana haram juga. Itulah namanya akhlak. Dia sifatnya universal. Tapi kalau moral, adab, sopan santun, toto kromo, apalagi itu budi pekerti, itu bukan akhlak, berbeda itu dengan akhlak. Dasarnya apa? Dasarnya adalah akal pemikiran manusia. Cocok tak dianggap akal, nah itu jadi apa namanya? Jadi moral. Cocok tak dengan kebudayaan adat setempat.
Kalau tidak cocok dengan adat kebiasaan setempat dianggap itu merupakan sifat yang tidak baik, ya. Nah, kemudian apalagi sifatnya lokal. Akhlak orang Jambi tidak sama, moral orang Jambi tidak sama dengan moralnya orang Padang, Sumatera Barat, ya. Kemudian moral sopan santunnya orang Palembang tidak sama dengan orang Lampung, tergantung dengan budaya lokal setempat. Nah, oleh karena itu yang paling benar itu adalah akhlak, moral, sopan santun, tata krama itu adalah merupakan penafsiran daripada akhlak itu sendiri, ya. Yang jelas misalnya dikatakan bahwasanya akhlak seorang anak adalah berbakti kepada orang tua misalnya, ya. Wabil walidaini ihsana. Bagaimana moralnya? Mungkin kalau nak ketemu mau berangkat izin dulu, pamit dulu, cium tangannya. Nah, itu bagian penafsiran daripada akhlak. Tapi yang jelas kalau dalam Islam itu adalah namanya akhlak, bukan moral dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua yang tadi dikatakan manusia itu dibagi dua. Yang pertama adalah khairun nas, manusia yang paling baik, hasanuhum khuluqan, atau abdulun nas hasanuhum khuluqan. Manusia yang paling abdul adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ada lagi yang disebut dengan aqyasun nas. Aqyasun nas itu artinya manusia yang paling cerdik. Kalau pertama tadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Sekarang yang kedua ada lagi manusia disebut dengan manusia yang paling cerdik. Siapa itu manusia yang paling cerdik? Di sini dalam hadis ini dikatakan wa anhu, dan darinya, dari Nabi Muhammad SAW, aqyasun nasi aksaruhum zikran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling cerdik, kata Rasulullah, itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Cerdik itu orang yang mengingat kematian itu. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan kematian itu. Itu tadi saya katakan bapak ibu-ibu, bahwasanya kematian itu tidak perlu kita takuti. Wah, esok nih yang berani, iya takut mati juga. Makanya ada peribahasa zaman-zaman kita dulu, orang yang pemberani itu matinya sekali, orang yang penakut itu matinya berkali-kali. Belum mati dia takut, belum maju dia takut, nah, itu mati berkali-kali, ya. Jadi kematian itu pada dasarnya tidak perlu kita takuti. Takut tidak takut kita mati juga. Tapi yang paling tepat adalah apa yang harus kita persiapkan menjelang kematian ini, bapak ibu-ibu. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling cerdik, orang yang paling cerdas itu adalah aksaruhum zikron lil mauti, orang yang banyak mengingat kematian. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan kematian ini? Apa yang harus kita persiapkan dalam kematian? Yang pertama yang harus kita persiapkan as-shalawatul khamsi, untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Itu paling pokok bapak ibu-ibu, ya. Jangan sampai kita melalaikan sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi yang laki-laki yang kita ini tidak ada uzur syar'inya bapak ibu-ibu. Sholat itu nomor 1. Makin banyak sholatnya makin bagus orangnya, ya. Makin jarang sholat makin tidak bagus orangnya. Jadi persiapan kita dalam mengingat kematian ini yang pertama adalah dengan memperbanyak sholat. Salah satunya adalah sholat 5 waktu, as-shalawatul khamsi, ya. Yang kedua bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita siapkan dalam menghadapi kematian ini adalah memperbanyak bersedekah. Tadi ayat yang saya bacakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Orang-orang yang sudah ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat itu, ya, dia akan berkata, ya Allah, tunda kematianku sesaat sajalah, sesaat, dosa banyak-banyak, dosa seminggu, sebulan, ada usah, sesaat bela. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh.
Sering kita dengar, kenapa sedekah yang dijadikannya sebagai andalan kalau dia dikasih kesempatan hidup sebentar saja? Karena sedekah itu termasuk salah satu amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah tinggalkan dunia yang fana ini, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi sedekah jariah yang sudah kita berikan itu akan terus menolong kita. Itulah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Ya, oleh karena itu persiapan kedua menjelang kematian ini adalah memperbanyak kita bersedekah. Apa itu sedekah? Sedekah tadi yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu adalah pemberian sesuatu baik berupa uang, barang, makanan kepada orang yang membutuhkannya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, apalagi yang jadi kita persiapan kita ketika kita akan menghadapi kematian ini, yaitu qiraatul Quran. Kita memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Banyaklah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan mendatangi kita pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi. Dia akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Apalagi sekarang ini fasilitasnya banyak, Bapak Ibu, di HP lah di Al-Quran, ya, di HP lah sudah banyak buku-buku pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Makanya rugi kalau kita fasilitas media sosial ini kalau justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada salah satu, saya bukan mengatakan itu satu-satunya. Sebaiknya yang 30 juz itu kita baca semua. Tapi ada salah satu di antara 114 surah itu yang bisa akan menjadi penolong kita ketika kita berada di alam barzakh. Itu apa? Yaitu surah Al-Mulk. Ya, perbanyaklah membaca surah Al-Mulk, karena surah Al-Mulk itu yang nanti akan yang akan menyelamatkan kita, akan membantu kita ketika kita di alam barzakh. Bapak-bapak, ibu-ibu, masalah membaca Al-Quran ini Nabi Muhammad memberikan gambaran. Kalau orang mukmin rajin baca Al-Quran, orang mukmin rajin baca Al-Quran, maka itu diumpamakan seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Kita sama-sama udah tahu. Cuma kalau saya tengok di itu fungsinya apa namanya? HP itu saya tengok di Google itu, utrujah itu hampir mirip dengan buah jeruk. Makannya belum pernah juga saya. Buah utrujah itu apa? Orang mukmin yang rajin baca Al-Quran itu buah seperti buah utrujah. Buahnya lezat, enak, dan baunya harum. Itu orang mukmin yang rajin baca Al-Quran. Orang mukmin yang malas baca Al-Quran itu seperti rutab, ya, seperti buah kurma. Buah kurma itu apa? Rasanya lezat tapi tidak ada bau. Orang mukmin tapi tidak mau baca Al-Quran itu seperti kurma, ya, rasanya lezat tapi tidak ada bau, tidak ada punya harum, ya. Kemudian orang munafik yang rajin membaca Al-Quran, ya, itu seperti buah rihana. Buah rihana itu apa? Harum tapi pahit. Cium enak, harum bau, ya. Pas dimakan terjelit mata saking pahitnya. Orang munafik yang tidak mau baca Al-Quran itu seperti buah hanzolah, sudah ada bau, rasanya pahit pula. Nah, itu tinggal kita pilihlah yang mana paling tidak kita jadi mukmin yang rajin membaca Al-Quran, seperti buah utrujah tadi, ya, baunya harum, enak dari jauh pulang. Kok enak baunya ini? Nah, dimakan lezatnya, Masya Allah. Ini adalah perumpamaan orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian apalagi selain kita sholat 5 waktu, selain bersedekah, rajin membaca Al-Quran, yang keempat adalah kita siapkan kematian ini dengan zikrullah.
dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu Bapak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa zikir la ilaha illallah itu paling afdal? Karena di dalam riwayat hadis, apabila kalimat la ilaha illallahnya ditimbang dengan langit dan bumi, masih beratlah kalimat la ilaha illallah ini ketimbang beratnya langit dan bumi. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah hadis katakan wa an Ali karamallahu wajhah qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin mi'ata marrah kulla yaumin kana lahu aminan minal faqri, ya. Kemudian wa yu'manu wahsyatal qabri wastijlaba bihi al-ghina wastuqra'a babul jannah, yang artinya kurang lebih siapa yang setiap hari membaca zikir la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dalam satu hari satu malam, maka yang pertama dia akan diberikan keamanan dari kefakiran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan diberikan rasa aman dari rasa takut di dalam kubur. Bahwa apa? Kita sama-sama belum masuk kubur ini, ya, sama-sama. Orang yang masuk kubur itu rasa ketakutannya luar biasa. Sendirian, sempit, panas, gelap, seluruh binatang melata, lipan, ya segala macam ular dan lain sebagainya akan menjepit kita, akan menggigit kita dan lain sebagainya. Dan orang yang rajin membaca kalimat la ilaha illallah itu akan dibukakan pintu surga dan pintu rezeki. Nah, ini kalimat la ilaha illallah ini. Bawa apa ibu-ibu? Sedikit, kalau kalimat la ilaha illallah itu bawa apa ibu-ibu? Itu saya tidak ingin mencoba membanding-bandingkan. Ini cuma sekedar untuk apa namanya wawasan kita saja. Kalau orang syariat seperti kita nih, ya. Itu kalimat la ilaha illallah itu artinya la ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi kita menerjemahkan kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'bud illallah. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah, menyembah kepadaku. Yang kedua, itu kalau kalimat la ilaha illallah menurut ahli tarekat. Nah, ini orang tarekat Bapak Ibu. Ahli tarekat dia mengatakan la ilaha illallah itu terjemahannya adalah la maujud la maksud illallah. Tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Makanya orang-orang tarekat itu dia sering mengatakan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Maka kalau ditanya kita ini kemana tujuan kita, adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah menghadap Allah. Ketika kita meninggal dunia, kita tidak tahu kemana tujuan kita, tidak sampai-sampai, Pak. Makanya ketika kita meninggal dunia, tujuan kita itu harus jelas. Ketika kita menuju suatu tempat, di dalam perjalanan tarekat jalan, Pak. Dalam perjalanan itu kita melihat sesuatu, yang ini, yang itu, yang enak, yang tidak enak, itu biasa, Pak. Itu namanya pemandangan dalam perjalanan. Tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita, Pak, di dalam handphone itu kadang-kadang sering tertipu, Pak. Tertipunya, baca amalan ini 10 kali, seluruh penyakit pasti sembuh. Nah, itu kadang-kadang kita baca amalan ini setelah sholat maghrib sekian kali, rezeki akan mengalir dengan deras. Baca ini sekian, ini akan gini, akan gini. Sebenarnya itu kajian kalau untuk orang-orang tarekat salah itu, ya. Kalau untuk orang syariat, itu syariat kok yang kita nih, Pak, itu sama dengan ibaratnya kita besok mau apa namanya meninggal dunia, apa tujuan kita surga, tujuan kita apa terhindar dari neraka. Itu kalau kita orang syariat masih dianggap betul itu, Pak, karena kita itu yang kita butuhkan. Tapi kalau menurut orang tarekat hakikat ma'rifat, dia mengatakan surga neraka itu makhluk juga.
Tujuan kita bukan menemui makhluk, tujuan kita yang menciptakan surga dan neraka itu. Makanya Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan, aku tidak takut dimasukkan ke nerakamu ya Allah. Kalau engkau sayang dan ridho kepadaku, tidak takut. Aku tidak butuh surgamu kalau aku justru mendapatkan kemurkaan darimu. Makanya orang-orang tarekat seperti itu mengatakan. Kemudian ada lagi orang yang namanya orang hakikat. Orang hakikat dia mengatakan la ilaha illallah itu la maujud illallah. Tidak ada yang ada, itu hanya Allah. Makanya orang-orang hakikat dia mengatakan yang ada ini cuma satu, wajibul wujud cuma Allah. Yang wajib ada itu Allah. Kita ini semuanya namanya mungkinul wujud. Mungkin ada, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kita ini adalah bayang-bayangan yang ada di cermin. Allah Subhanahu wa taala itu ada yang di depan cermin. Kita ada karena adanya Allah. Kemudian orang-orang makrifat yang mengatakan la ilaha illallah la masyhud illallah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah, melainkan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi yang terakhir. Lalu bagaimana cara kita bisa mengingat kematian ini? Yang pertama, i'adul marid, memperbanyak kita menjenguk orang-orang yang sakit. Memang dikatakan sakit tidak membuat kita menjadi mati. Obat tidak membuat kita sembuh, tapi kematian itu salah satu di antara sebabnya adalah dengan sakit. Makanya kita diperintahkan dalam hadis Nabi itu untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Tujuannya kita untuk memberikan semangat, memberikan doa. Kemudian kita juga mengambil iktibar bahwasanya kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Yang kedua adalah dengan cara takziatul janazah, yaitu kita bertakziah, mengantar orang-orang yang meninggal dunia ke kubur. Itu tadi yang saya katakan tadi, masih banyak tradisi kita orang yang ziarah kubur, mengantar orang-orang yang ke kubur itu bukan mengambil pelajaran, tapi dia malah ketawa-tawa, malah dia ngobrol, malah mungkin ya sambil merokok-rokok gitu kan, tidak bisa mengambil iktibar yang dikatakan tadi bahwasanya cukuplah kematian itu menjadi pembelajaran. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah dengan ziaratul kubur, dengan memperbanyak kita berziarah ke kubur. Jangan kuburan itu cuma setahun sekali. Nah puasa, nak lebaran itu lagi kita temui, kasihan. Dalam riwayat, orang yang paling disenangi oleh ahli kubur itu adalah ketika anak cucunya, orang yang dia sayangi, menjenguknya. Kita rajin, ya paling tidak kubur keluarga kita jadilah ya. Dulu dia makan dengan kita, tadi saya katakan, dulu dia ngobrol dengan kita, dulu naik motor boncengan dengan kita, dulu melakukan ya segala macam dengan kita. Sekarang dia sudah ada lagi, sekarang sudah masuk ke alam barzah ya. Nah ini jadi pelajaran bagi kita untuk mengingatkan kita kepada kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa cukup sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan pada pengajian kita kali ini. Mohon maaf ada kata-kata saya yang tidak berkenan, yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sama-sama kita ikuti pengajian kita dengan kematian. Masih ada bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan mengajukan